Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kafir adalah suatu istilah yang diberikan kepada orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran, orang yang menolak kebenaran, dan orang yang senantiasa terlibat di dalam ketidakbenaran itu. Dan pasti setiap muslim atau setiap orang pasti tidak mau disebut diberi predikat sebagai orang kafir. Akan tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah terjebak pada perilaku orang kafir. Bagaimana perilaku orang kafir pada hakikatnya? Atau unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam perilaku orang kafir? Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan sama saja, la yu'minun, tidak mau beriman, tidak mau percaya alias menolak peringatan kebenaran yang kita sampaikan kepadanya. Berdasarkan ayat ini, unsur utama sikap dan perilaku orang kafir adalah tidak mempercayai, tidak menerima peringatan yang berupa kebenaran yang disampaikan kepadanya. Diingatkan atau tidak diingatkan, tetap saja mereka tidak percaya. Inilah unsur utama yang terdapat dalam sikap dan perilaku orang kafir, yaitu tidak memperhatikan, tidak memperdulikan kebenaran itu. Nah, apabila perilaku seperti ini terdapat pada diri seseorang, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja tetap tidak percaya, tidak mau melakukan kebenaran itu. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim isyawat. Maka Allah akan mengunci hatinya, akan menutup pendengaran dan penglihatannya. Apabila ketiga hal ini ditutup, dikunci pada diri setiap orang, maka alamat kiamat terjadi pada dirinya. Mengapa? Karena sumber masuknya hidayah, sarana masuknya kebenaran, pelajaran, pemahaman telah tertutup, telah terkunci. Hati adalah alat utama masuknya pemahaman terhadap kebenaran, terhadap ayat-ayat Allah. Telinga sumber masuknya kebenaran, pelajaran. Mata
sumber masuknya pelajaran. Maka kalau hati sudah dikunci, apapun yang disampaikan kepadanya, dia tidak akan pernah menerima apa yang kita sampaikan. Apapun yang diperdengarkan kepadanya tentang ayat-ayat Allah, tentang kebajikan, tentang kebenaran, tidak akan pernah dia dengar. Matanya tidak akan bisa menangkap pelajaran dari apa yang disaksikan. Dari gejala-gejala alam yang diperlihatkan oleh Allah sebagai media pembelajaran, media untuk menyadarkan kita. Banjir bencana terjadi di mana-mana. Banjir dalam kehidupan sosial terjadi, tidak bisa menjadi bahan pelajaran di tengah-tengah penglihatannya. Kenapa? Karena Allah telah menutup. Maka oleh karena itu, kalau tiga hal ini yang tertutup bagi setiap orang, maka alamat kiamat telah terjadi pada dirinya. Dampak lebih jauh dari itu adalah kal an'am, kehidupan manusia akan cenderung seperti perilaku hewan. Karena Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa menjadi sarana, media untuk memahami kebenaran, memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak mampu menangkap pelajaran dari berbagai peristiwa alam yang diberikan oleh Allah secara mata kepadanya. Mereka punya telinga tetapi tidak mampu menangkap ilmu, hidayah yang disampaikan kepadanya. Kal an'am, mereka ini bagaikan binatang. Artinya perilaku mereka akan cenderung sebentar seperti binatang. Dia akan kehilangan rasa malu dalam kehidupan. Dia akan kehilangan etika, moral, akhlak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kaum muslim yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita mengikuti pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terkena dampak daripada perilaku orang kafir itu. Tidak terjebak pada sikap dan perilaku orang-orang kafir. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta. Taatilah kebenaran. Jalankanlah perintah Allah. Jauhilah larangan Allah di mana saja dan kapan saja. Maka Allah akan menempatkan kita di sisinya sebagai kekasihnya.
fa innahu yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na, taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebajikan, maka kebajikan itu akan menghapus kejahatan itu. Ini tidak lain maknanya bertobatlah terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan inilah yang disinyalir dalam surah Ali Imran ayat 36, yaitu orang-orang yang apabila terjebak pada perbuatan maksiat, mendalimi dirinya sendiri, maka dia segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah atas perilaku dosa yang dia lakukan, dan tidak akan meneruskan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Nah, inilah yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 35, di ujung ayat tersebut, fa innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah yang masuk kategori orang-orang yang ihsan. Jadi orang yang ihsan adalah orang, berdasarkan ayat ini, yang pernah terjebak dalam perbuatan dosa, kemudian menyadari kesalahannya itu dan bertobat kepada Allah. Maka Allah akan mengangkatnya menjadi kekasihnya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang karim. Bergaulah dengan perilaku-perilaku yang bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa menjadi manusia yang selalu membahagiakan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya, marilah kita mengganti sikap perilaku kita yang cenderung kepada kekafiran itu dengan ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Insyaallah hidup kita akan selamat di dunia wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberi hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.